Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran ma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah pengajian rutin yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid, salat maghrib secara jamaah, dilanjutkan dengan kajian keislaman. Mudah-mudahan seluruh niat baik kita, langkah kaki kita menuju ke masjid, Allah naikkan derajat kebaikan kita, Allah hapus kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam kebaikan ini menjadi catatan kebaikan yang akan menambah bobot beratnya kebaikan kita dalam mizan syar'i, dalam timbangan di yaumul hisab insyaallah. Amin. Hadirin jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita masyarakat sosial sudah tidak asing, sudah tidak aneh lagi. Seringkali kita melihat secara langsung, mendengar berita tentang kejadian-kejadian, tindakan-tindakan kriminalitas, pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita kembali flashback masa lalu pada kehidupan Rasulullah, ketika para pemimpin, pemuka kaum musyrikin melihat adanya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini betul-betul mengganggu, bahkan kemudian menjadi ancaman bagi masyarakat jahiliyah, kafirin musyrikin, sehingga Rasulullah didatangi oleh pimpinan teras. Ada negosiasi yang dilakukan oleh mereka yang kita ingat dalam catatan sejarah. Rasulullah ditawari dengan tiga hal. Orang sering menyebut 3T. Tahta, harta, wanita. Kata orang kafir, ya Muhammad, kalau kau ingin jadi pemimpin tunggal di Jazirah Arabia ini, kami dengan senang hati akan mengangkat Anda menjadi seorang pemimpin tunggal. Kami siap mendengar dan taat atas kepemimpinanmu. Tapi dengan catatan, kamu tidak boleh menyebarkan Islam. Kamu tidak boleh berdakwah seperti ini lagi. Wes pensiunan, berhenti aja sudah. Kalau kau ingin juga menjadi orang yang terkaya di Jazirah Arabia ini, dengan senang hati kami akan mengumpulkan seluruh kekayaan, akan berikan kepada Muhammad menjadi orang-orang yang miliarder.
Atau kau ingin seorang istri yang cantik dan jelita, kami akan adakan konser ratu kecantikan, kita pilih wanita tercantik sejagat raya ini, agar kau sunting menjadi istrimu, dengan catatan engkau berhenti menyebarkan Islam ini. Jemaah muslimin yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tiga persoalan ini yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Rasulullah diutus sampai Rasulullah diutus, sampai kemudian Rasulullah wafat, sampai pada titik hari ini kita semua menyaksikan kejahatan itu terjadi di depan mata kita, di kehidupan kita. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita menyampaikan atau memberikan suatu kesimpulan seperti ini? Karena memang secara bukti-bukti otentik, baik yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, yang tidak bisa terbantahkan lagi, atau bukti-bukti dalam kehidupan realita kita, kejadian-kejadian masa lalu, baik sebelum pra kenabian Rasulullah Muhammad SAW atau pasca kenabian beliau sampai kemudian hari ini, detik ini. Pertanyaannya yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicari dalam kehidupan manusia ini? Tentunya kesenangan, tentunya kenikmatan, tentunya kenyamanan. Itu yang dicari oleh manusia. Jadi orang menghabiskan energi waktunya, pikirannya, seluruh potensi kehidupannya tergantung kadar keimanannya bahwa yang jago itu adalah dunia. Dengan tiga unsur ini yang selalu melatar belakangi munculnya masalah itu. Mari kita runut sedikit demi sedikit, buka dalam surat Ali Imran ayat 12. Allah berfirman, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Zina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al-munqarati minad dhahabi wal fiddati wal khayli al-musamma wal an'am wal harth. Dzalika mathalul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul mahab." Dijadikan indah kecintaan, kecenderungan yang luar biasa pada manusia yang menjalani kehidupan di planet bumi ini, yaitu kecenderungan rasa suka, rasa cinta, syahwat antara seorang laki-laki terhadap wanita, pun demikian seorang wanita terhadap laki-laki. Ini kenikmatan, kesenangan yang dibuat oleh manusia paling pertama. Sampai Ustaz Khalid Basara mengatakan 5% kehidupan manusia, kesenangan yang dicari oleh manusia adalah seks.
orang laki kepada orang bini, pun demikian orang bini kepada orang laki. Arya fitrah. Mun orang laki kepada orang laki atau sebaliknya orang bini pada orang bini, arya penyimpangan. Karena keluar dari fitrahnya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-banin, anak-anak. Orang akan melakukan berbagai macam upaya usaha menghabiskan nilai materi yang luar biasa banyaknya. Baik itu datang ke dokter konsultasi, ikut program hamil, entah itu kemudian orang mulai tidak rasa lagi datang ke dukun minta agar kemudian diberikan keturunan. Akhirnya dukun yang baik. Banyak orang kemudian menggunakan bayi tabung dan sejenisnya. Pada intinya terjadi keturunan. Arif fitrah. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di usia umur belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang berumah tangga pasti menginginkan keturunan. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa kesenangan yang dimulai manusia dalam hidup ini adalah harta kekayaan. Mulai Allah menyebutkan kekayaan jenisnya emas dan perak bertumpuk-tumpuk, kuda pilihan, kendaraan yang termewah bebas sekarang, termahal, tercanggih. Orang memelihara binatang ternak puluhan ratusan ribuan ekor. Walhal sawaladang, orang punya sawaladang jumlahnya sekian hektar, belasan puluhan ratusan sampai ribuan hektar. Dalika mata'ul hayatid dunya. Ini kenikmatan yang diburu oleh manusia yang sifatnya duniawi. Jadi mun orang tak tertarik dengan dunia, berarti orang manusia ya, malaikat dia. Karena ini Allah yang bicara bahwa manusia akan cenderung condong suka senang mencari kenikmatan dunia itu dengan unsur-unsur yang disebutkan tadi. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada kenikmatan yang tiada tara, yaitu surga yang penuh dengan segala kemewahan dan kenikmatan. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sisi Allah menyebutkan tentang kesenangan yang jadi manusia adalah seorang laki-laki punya rasa cinta cenderung kepada seorang wanita pun sebaliknya. Lalu kemudian pada tahapan berikutnya Allah menjelaskan tentang kekayaan yang diburu oleh manusia. Orang setiap hari ala tabahu, dari pagi sampai pagi lagi. Cetak ke sosok cetak. Sesa apa? Ya PC. Orang kerja ini itu dan seterusnya. Udah ujung-ujungnya adalah duit. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buktikan bahwa semua latar belakang kejahatan kemanusiaan dalam hidup ini
itu selalu dilatar belakangi oleh persoalan jabatan kedudukan. Kalau tidak ada jabatan kedudukan, maka dilatar belakangi oleh wanita, cinta, atau dia dilatar belakangi oleh harta. Ini sudah, nggak ada lagi yang lain sudah. Bisa dibuktikan nanti, bisa dibuktikan nanti penembakan polisi dengan polisi yang sampai sekarang belum selesai atau sebelumnya nanti pasti akan terbukti latar belakang masalahnya. Kalau tidak bicara kedudukan, pasti bicara tentang harta. Pasti kalau tidak bicara tentang harta, maka dia bicara tentang wanita, cinta, perselingkuhan dan seterusnya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bicara tentang tahta, jabatan kedudukan yang pertama. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ditawarkan tentang tiga soalan itu. Dan Nabi kemudian tidak bergeming sama sekali. Tidak punya keinginan secuil pun. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya matahari kalau akan ditanamkan bulan di tangan kiriku, agar engkau menginginkan aku berhenti dari dakwah, wallahi saya tidak akan berhenti berdakwah walaupun nyawa taruhannya. Jabatan, tahta. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali pada pra Islam atau pra kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah ada dua kekuatan yang kita ketahui, kita kenal, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Berapa banyak orang yang terbunuh, orang yang harus mati karena ambisi sebuah jabatan kedudukan. Perang terjadi dari zaman dahulu kala. Yang menewaskan banyaknya manusia. Salah satu di antaranya adalah orang itu ingin menjadi nomor satu. Orang itu ingin dunia ini berada dalam genggamannya. Semua harus takut di bawah kekuasaannya. Itu karakter manusia. Berbeda dengan peperangan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Sangat berbeda sekali. Karena perang yang dilakukan Nabi dan para sahabat itu atas izin perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ambisi seorang Rasulullah, bukan. Bagaimana kita tahu dakwah secara Syria sampai kemudian dakwah jariyah, sahabat diintimidasi, disiksa, Bilal bin Rabah disiksa dan siksaan yang sangat menyakitkan. Khabbab bin Arf tubuhnya dililit dengan kawat besi, kepalanya ditusuk oleh mantan majikan Ummi Ammar yang sudah dipanaskan darah membara. Banyak sahabat-sahabat yang kemudian disiksa. Nabi biasa tenang. Baru kemudian perintah perang itu dilakukan, baru kemudian terjadi peperangan dengan tahapan-tahapan pendekatan yang tidak langsung perang, dengan utusan delegasi agar mereka para raja-raja rakyat diajak untuk masuk bersyahadat menjadi seorang muslim dan seterusnya. Prosesnya panjang, baru terakhir perang. Berbeda dengan perang-perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin.
Mereka ingin menjadi nomor satu. Mereka ingin menjadi the best. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian masuk ke Indonesia. Ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, Pajajaran, banyak kerajaan. Peperangan terjadi di mana-mana. Kadang rajanya tersinggung, lamarannya kepada kerajaan tidak diterima. Umumkan peperangan. Tersinggung dia. Mulai setelah Rasulullah meninggal, Khalifah pertama Abu Bakar, gejolak terjadi oleh Musailamah Kadzdzab dengan pasukannya ingin menggulingkan kekuasaan dengan cara tidak membawakan zakat dan seterusnya, dengan alasan hadis sudah ada. Begitu ganti kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar kemudian ditikam, ditusuk pada waktu beliau mengimami salat subuh. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, ganti Khalifah Utsman bin Affan. Kepalanya dipenggal orang-orang Syiah. Begitu Ali naik menjadi khalifah, perang sipil terjadi. Jemaah dimulai dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian masa pemerintahan Umayyah Abbasiyah sampai Utsmani, peperangan demi peperangan terjadi. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang ini diam-diam, bukan diam-diam sebenarnya. Ya, sudah terang-terangan. Kelompok Syiah dan yang lainnya mengumpul kekuatan, siap merebut kekuasaan, dan itu mereka lakukan mulai dari daerah Timur Tengah, membunuh kaum Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah sampai di Indonesia ini. Persiapan kita akan diborong semua. Mereka ingin menjadi orang yang memegang tampuk kekuasaan. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan banyak sekali hadis sahih Muslim muttafaq alaih sekali. Bagaimana Rasulullah kemudian mengingatkan para sahabat untuk tidak minta jabatan, untuk tidak menjadi pejabat. Bahkan kemudian Abu datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, angkat saya menjadi gubernur di Damaskus. Sambil memegang pundak-pundaknya memegang tangannya. Kata Nabi Abu Dar, kamu ini sahabat yang lemah. Tidak ada meragukan kualitas kesolehanmu, keimananmu, keilmuanmu, akhlakmu. Masya Allah, tidak ada. Tapi kamu adalah laki-laki yang terlalu cengeng, terlalu lembut hatimu, tidak siap melihat kekerasan terjadi. Menjadi seorang pemimpin harus kuat. Bahkan kemudian Rasulullah mengatakan inna satadisuna al-imamati wa satakuna dalam yaumil qiyamah. Sesungguhnya kaum umat Islam nanti berlomba-lomba, berkeinginan, semangat sekali, luar biasa, ya. Ingin menjadi pejabat, menjadi menteri, menjadi presiden,
gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya. Kepingin sekali. Kemaruk. Padahal kemudian menjadi seorang pejabat itu persoalan besar, fitnahnya besar, resikonya besar, dan itu akan kamu rasakan nanti di yaumul kiamah, di pada masa nanti, di penghisaban, di perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan boleh orang menjadi pejabat kalau dia ditunjuk, kalau dia disuruh, tapi jangan pernah meminta atau mencalonkan diri, karena orientasinya selalu kepada dunia. Karena syahwat, daya tariknya menjadi seorang pejabat itu luar biasa. Orang kan bangga dipanggil Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Siapa yang nggak senang bangga? Kemana-mana dikawal. Ya. Semua kekuatan berada di tangannya. Itulah kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kemudian kepemimpinan itu tidak dipegang oleh orang soleh, orang-orang yang punya kemampuan dari berbagai macam kemampuan yang layak menjadi seorang pemimpin. Dalam catatan sejarah, Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemakmuran, kebahagiaan, ketenangan. Dalam 2 tahun lebih beliau memimpin. Tidak ada orang minta-minta, tidak ada pengemis. Semua kaya. Semua mengeluarkan zakatnya, income sodaqahnya, dan tidak ada menerima. Beliau jarang tidur. Salat malamnya sampai kemudian tetes air matanya membasahi. Pipinya cekung seperti ada anak sungai mengalir padanya. Saking takutnya pada Allah. Dia orang pangeran. Tanggung jawab saja di akhirat nanti. Kalau ada kebijakan, kalau ada undang-undang, kalau ada aturan-aturan yang itu menyesatkan rakyat, menangis terus tiap beliau. Bukan merasakan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan seperti pemimpin pada masa kini. Jemaah dimuliakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi untuk sebuah jabatan ini orang berani, rela saling cicik menyikut, rela saling membunuh karakter orang. Bahkan tidak jarang banyak orang yang dia bunuh karena ingin menjadi seorang nomor satu dalam sebuah daerah. Bisa dibuktikan. Jemaah dimuliakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta. Banyak tindakan kriminalitas terjadi dalam kehidupan kita ini, itu dilatar belakangi oleh harta duniawi. Seorang pebisnis ingin menjegal bisnisnya, ingin membunuh, panggil pembunuh bayaran, dari APC, paten. Banyak pembantu yang kemudian bunuh majikannya karena tergiur harta kekayaannya, emasnya dan seterusnya. Tukang parkir dengan tukang parkir berantem, saling tikam. Apalagi sudah masuk daerah metropolitan pakai geng-gengan. Hari wilayah saya,
nggak terima. Carok, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Ya. Banyak kejadiannya. Anton Medan. Ini temannya Bang Toto ini. Yang jadi ustaz sekarang. Hercules. Yang sekarang kemudian Masya Allah sudah hijrah. Banyak sekali. Kejahatan terjadi dilatar belakangi oleh harta. Entah itu membunuh orang, entah itu memperkosa dan seterusnya. Karena pesek, karena dunia. Jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah di zaman Nabi Isa alaihissalam, ada tiga pemuda yang menemukan harta karun. Saking senangnya mereka bertiga ini, wah pembagi kita bertiga, sekian. Oke, deal. Masya Allah, senang luar biasa. Harta karun. Tapi ngomong ini sudah joki kita ini, sudah lapar ini. Ya apa? Salah seorang sultan nih untuk membeli makanan biar kita makan ini. Buat apa kita punya harta banyak begini? Kaya kita ini. Tapi kita lapar. Keep on. Ya, ente berangkat dia. Ini yang berangkat beli nasi ini, otaknya ini sudah urusan dengan materi sudah. Kejahatan muncul, niatnya jelek muncul. Hari dia makanannya tak racuni, dua yang ini makan mati semua. Harta menjadi milik saya sendiri. Katanya dua menunggu di hutan di antara karun yang mereka temukan. Dermacong. Kita eksekusi aja kalau dia datang. Ya. Begitu dia datang langsung kita mutilasi sekalian sudah. Biar harta menjadi milik kita dua. Bagiannya semakin banyak. Oke, deal. Yang berangkat ini juga punya niatan untuk membunuh yang berdua. Yang berdua ini juga punya niatan untuk membunuh yang disusul kota untuk beli makanan. Gara-gara harta kekayaan. Begitu datang bawa makanan langsung eksekusi. Wassalam. Senang bahagia oleh penyiar ya. Ya, karena saking laparnya, akhirnya dua makan. Mati tapi. Gak ada yang dapat harta kekayaan. Dalam kisah Nabi Isa mendatangi wilayah itu tempat itu, lalu mengatakan manusia membunuh harta sampai dia matikan harta dan akan datang nanti orang akan berburu dengan harta tersebut. Sampai Nabi mengatakan ketika manusia itu sudah memiliki satu emas, dia akan menginginkan emas yang kedua. Kalau dia sudah punya dua emas, dia akan menginginkan emas yang ketiga. Terus begitu. Keinginannya itu tidak akan berhenti selama dia masih hidup. Tapi kalau keinginan itu akan berhenti saat mulutnya disumpah dengan hal-hal mutakatu, bermegah-megahan, kalian membangun rumah yang bertingkat kemewahan, kesombongan kalian. Hatta zurtum maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Orang berburu dunia akhirnya lupa tujuan hidup. Jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Hajjaj bin Yusuf seorang jenderal dikenal bertangan besi, otoriter, suka jagal, suka bunuh orang. Tapi Masya Allah, beliau itu hafizul Quran. Jadi semua manusia ada sisi baiknya dan sisi buruknya.
Ada hitam putih manusia dalam kehidupan ini. Ada malaikat, ada jin korin. Ya begitu sudah manusia. Fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam diri manusia ada jalan fujur. Dosa maksiat yang menghantarkan dia ke neraka, ada jalan-jalan ketakwaan yang menghantarkan dia ke surga. Katanya Khalifah Yahya itu Damaskus sana, di Basra Irak sana, kriminalitas jadi luar biasa. Harta dirampok, kekayaan dicuri, orang dibegal, anak-anak gadis diperkosa. Saya utus kamu ke Basra sana untuk menyelesaikan, menumpas para pelaku kejahatan. Berapa waktu yang kau gunakan? 1 pekan ya Khalifah. Saya kenal lah. Serius man. Khalifah. Pokoknya pada surat perintah, pada mandat, nangkap kok. Ya, nyampe di Basra dikumpulkan semua penduduknya. Dia sampaikan ini perintah dari Khalifah, mandat, surat perintah dan seterusnya. Saya Jenderal bin Yusuf mengumumkan kepada seluruh masyarakat di Basra ini yang orang kaya. Adakah di antara kalian yang mau hartanya aman? Enggi, Jenderal. Ada yang benar-benar tidak berdosa, enggi. Syarat satu. Orang-orang kaya, miliarder ini data sensus penduduk. Serang orang yang tak mampu, fakir miskin, keluar harta, zakat keluar, infak keluar. Dalam 3 hari 3 malam, telinga saya, mata saya mendengar dan melihat ada kejahatan, ada perampokan, pencurian, ada perkosaan. Karena orang-orang lapar, orang-orang sedang dipese, kamu orang kaya semuanya sistem tidak di Baitul Mal negara. Aduh, gemetar orang-orang kaya Kapipon. Ya, enggak usah nunggu 1 pekan, enggak usah nunggu 3 hari. Aman damai. Ya. Aman. Kejahatan terjadi, orang gagal. Orangnya dibacok. Kendaraan sepedanya direbut. Tahu dia. Mohon asri ya. Bakar ya. Orang yang dibakar ya. Sampai ke kono, kendaraannya pun dibakar. Dihakimi masa, masuk penjara dan seterusnya. Tahu dia. Kalau mencuri dan seterusnya, resikonya begitu. Tapi orang hidup. Benar orang urusan apa bahaya sudah. Bahaya. Jamaah dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kejahatan terjadi dalam kehidupan ini banyak didominasi latar belakangnya oleh kekayaan. Yang ketiga, nanti akan kita perluas dengan tanya jawab tentang wanita. Apa kata Nabi? Mata min ba'di fitnah yadru ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang merusak laki-laki, yang menjatuhkan martabat laki-laki, yang membuat laki-laki terhina. Seorang kiai, ustaz, ulama apapun hancur moralnya, rusak agamanya, akhlaknya rusak. Apalagi orang lain. Gara-garanya orang bini. Seringkali kita mendengar di setiap ada orang laki-laki sukses, di belakangnya pasti ada orang bini. Entah mbun, entah bini. Di setiap laki-laki yang rusak hancur, di belakangnya pasti ada orang bini. Berapa banyak yang tembak-tembakan gara-gara wanita? Berapa banyak orang bacok-bacokan gara-gara wanita? Berapa banyak yang dimutilasi gara-gara wanita?
entah itu kasusnya istrinya diselingkuhi, entah itu pacarnya diambil dan seterusnya. Intinya orang bini. Bukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan hadis-hadis yang sangat masyhur sekali kita dengar tentang 7 manusia yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ketujuh orang itu adalah warajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak berbuat mesum, diajak melakukan hubungan seksual, entah di rumah, entah di hostel, entah di motel, entah di hotel, entah di mana saja. Wanitanya cantik luar biasa, sambil tinggal mainkan apa namanya imajinasi masing-masing orang. Cantik itu kayak apa? Karena tidak semua orang sepakat dalam urusan hari ini cantik ya. Sampai imajinasi sudah. Nabi itu. Dia diajak berbuat mesum, melakukan perselingkuhan hubungan seksual oleh seorang wanita cantik sekali. Berkedudukan kaya. Ada di dalam sebuah kamar berduaan. Orang bininya sudah telan bugil tanpa saling benangkut. Menganga sudah. Ya. Dalam posisi seperti itu orang laki yang mengucap inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Siapa? Wajah-wajah gini nih meragukan, Pak. Saya pribadi saja belum bisa. Ya. Karena kita nggak boleh sombong. Setan itu sangat lihai, Pak. Seorang pejabat, seorang istri jenderal misalkan, ya. Pejabat, orang wanita terkenal, kaya. Cantiknya bikin liu meleleh. Sudah berdua-duaan di dalam sebuah tempat tertutup, gak ada orang tahu lihat ini. Sempat kita ngomong, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Kenapa kita melakukan? Karena iman kita ini iman yang sangat rendah sekali. Bukan dalam surat Yusuf ayat ke-4. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula burhana rabbi. Sungguh Imratul Aziz seorang wanita berkedudukan cantik kaya, seksi, semlohe. Punya keinginan untuk melakukan sesuatu dengan Yusuf yang kuatnya luar biasa. Bahkan kemudian kisah beliau dibuli habis-habisan oleh wanita-wanita di Mesir sambil kemudian mereka diundang, diberikan buah-buahan sekalipun pisau yang tajam. Sup, engki madam, keluar Yusuf. Orang bini kepiri ya, ngilap Pak. Ya. Sambil mengiris buah jari-jarinya iris, enggak rasakan. Kalau jarinya iris, saking terpana pesonanya, termeheknya, melihat tampannya Yusuf. Apa cara Imratul Aziz dan orang juleha? Apalagi orang Indonesia, Siti Juleha. Beda Sitin. Ya, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Katanya Imratul Aziz di sini, kamu baru lihat sebentar saja, tanganmu sudah iris. Tiap hari nyut lagi. Kembut saya ini. Ketemu tiap hari Yusuf ya, dengan Maria. Walaqad hammat bihi, Quran abadikan.
Sungguh dia Imratul Aziz berkeinginan keras kuat untuk melakukan proses dengan Yusuf. Wahab biha, Yusuf punya keinginan sebagai seorang laki-laki yang normal. Tetapi karena dia melihat tanda-tanda dari rohnya, ya, karena dia seorang nabi, beda dengan kita. Kita bukan nabi. Wassalam. Makanya kemudian jemaah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pelacur, ya, ada seorang pelacur. Kecantikannya dibicarakan menjadi